dan Israel, dua negara yang tak pernah benar-benar berperang langsung, namun selalu berada di ujung tanduk. Sejak revolusi Iran tahun 1979, Teheran menyebut Israel sebagai musuh Zionis dan tak mengakui keberadaannya sebagai negara. Sementara itu, Israel menuding Iran membiayai kelompok bersenjata seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, dua kelompok yang jadi duri dalam daging keamanan Israel. Iran sendiri terus dikritik karena program nuklirnya yang dituding bertujuan membuat bom atom. Israel sudah lama menyatakan siap menyerang fasilitas nuklir Iran jika dianggap ancaman. Pertempuran langsung memang belum pecah, tapi serangan udara, spionase, dan sabotase silih berganti, seperti perang bayangan yang terus memanas, dan dunia hanya bisa menahan napas. Apakah ini akan jadi awal dari perang besar di Timur Tengah? Dalam dunia diplomasi modern, jarang ada dua negara yang saling membenci sekeras Iran dan Israel. Meski tak pernah saling menginvasi secara terbuka, keduanya telah terlibat dalam perang bayangan selama lebih dari 40 tahun. Pertanyaannya, apakah ini hanya retorika politik? Atau tanda bahwa perang besar di Timur Tengah hanya tinggal menunggu waktu? Permusuhan ini bukan karena konflik wilayah langsung, seperti antara Israel dan Palestina. Permusuhan Iran dan Israel bersifat ideologis dan strategis. Setelah revolusi Islam Iran tahun 1979, pemerintahan baru di bawah Ayatollah Khomeini menyebut Israel sebagai setan kecil, simbol penindasan terhadap rakyat Palestina. Sebelumnya, Iran di bawah Shah Pahlavi justru punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi, semua berubah. Iran menghentikan pengakuan terhadap negara Israel dan mulai mendukung perlawanan terhadapnya, terutama lewat kelompok Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Sementara itu, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, bukan hanya karena retorika anti-Israel, tapi juga karena dukungan militer Iran kepada musuh-musuh Israel di perbatasan. Contohnya, pada tahun 2020, ilmuwan nuklir Iran terkemuka Mohsen Fakhrizadeh dibunuh dalam serangan terencana. Iran menuduh Israel berada di baliknya. Di sisi lain, Israel menyerang basis milisi Iran di Suriah berulang kali. Mereka menyebutnya langkah pencegahan sebelum senjata Iran sampai ke Hizbullah di Lebanon. Pada tahun 2021, fasilitas nuklir Natanz di Iran rusak akibat sabotase misterius. Lagi-lagi, semua mata tertuju ke Israel. Iran terus menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai. Namun, setelah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir tahun 2018, Iran meningkatkan pengayaan uraniumnya. Israel menganggap ini sebagai garis merah. Jika Iran mendapatkan senjata nuklir, maka keseimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah selamanya. PM Israel berkali-kali menyatakan, "Kami tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Titik." Di balik layar, Israel bahkan menyiapkan simulasi militer untuk menyerang fasilitas nuklir Iran jika perlu. Konflik ini tidak hanya terjadi antara dua negara, tapi melalui proxy war, perang lewat pihak ketiga. Di Lebanon, kelompok Hizbullah yang didanai Iran menjadi musuh bebuyutan Israel. Di Gaza, Hamas yang juga mendapat dukungan finansial dari Iran sering berkonflik dengan Israel. Di Suriah, Iran membangun basis militer dan pengaruhnya di dekat perbatasan Israel selama perang saudara. Israel pun tak tinggal diam. Jet tempur mereka menyerang konvoi senjata, markas milisi, bahkan bandar udara di Suriah yang dicurigai digunakan Iran. Pertanyaan besar yang terus menghantui, akankah Perang Dunia Ketiga akan benar-benar meletus? Keduanya tampak sama-sama menahan diri, tapi juga sama-sama menyiapkan diri, juga terus saling menyerang. Iran membangun jaringan pengaruhnya dari Irak, Suriah, Lebanon, hingga Yaman. Israel mengembangkan sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome dan melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat. Beberapa analis mengatakan, selama konflik ini tetap dingin, dunia bisa menghindari perang global. Namun, satu kesalahan, satu ledakan bisa menyulit konflik regional yang tak bisa dikendalikan.
Konflik Iran dan Israel adalah contoh bagaimana kebencian ideologi dan politik bisa berubah menjadi ketegangan militer yang menakutkan. Selama satu pihak merasa eksistensinya terancam dan pihak lain merasa punya misi ilahi, maka perdamaian akan selalu terasa jauh. Tapi sejarah belum selesai menulis bab terakhirnya. Akankah kedua bangsa ini memilih jalan diplomasi atau menjadi pemicu perang skala besar?